Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 19. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini, Buddha Alis Kuning telah mengalami kekalahan setelah bertarung melawan Sun Wukong. Terlihat dari tubuhnya yang mengeluarkan banyak darah akibat pukulan keras yang dilakukan oleh Sun Wukong ini. Buddha Alis Kuning kemudian berkata pada rubah ekor 9 yang baru saja muncul di tempat itu, "Kenapa kamu tega melakukan hal ini padaku?" Rubah itu pun menjawab perkataan dari Buddha Alis Kuning. "Hei, kenapa kamu masih bertanya lagi? Apakah kamu pura-pura tidak ingat setelah apa yang telah kamu lakukan pada diriku ini?" Ternyata kejadian di masa lalu. Rubah ekor 9 ini memiliki dendam pribadi pada Buddha Alis Kuning, tapi dia tidak berani melawannya. Buddha Alis Kuning telah membunuh kekasih dari rubah ekor 9 dan berkali-kali dia juga ingin memakan rubah ekor 9. Tapi sang rubah ini dapat melarikan diri setiap kali dia akan dimakan oleh Buddha Alis Kuning. Buddha Alis Kuning yang sudah tidak berdaya dirinya kali ini langsung meminta maaf pada rubah ekor 9 agar sang rubah melupakan kejadian masa lalu. Tapi rubah ekor 9 yang telah menaruh kebencian yang dalam pada Buddha Alis Kuning, dia tidak akan memaafkan Buddha Alis Kuning begitu saja. Buddha Alis Kuning yang melihat niat membunuh yang besar dari mata rubah ekor 9, dirinya kali ini berpamitan dan langsung pergi dari tempat itu. Tapi rubah ekor 9 tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia pun menangkap kaki dari Buddha Alis Kuning dan kemudian memegang di depan wajahnya. Rubah ekor 9 lalu berkata pada Buddha Alis Kuning, "Kenapa kamu terburu-buru ingin pergi dari tempat ini?" Buddha Alis Kuning yang sudah ketakutan, dirinya kemudian menjawab perkataan dari rubah ekor 9. Tunggu, saudaraku rubah ekor 9, maafkan aku. Aku tidak ingin bermain-main lagi denganmu. Dan di jalur monster, aku telah mengumpulkan banyak hal, pasti kamu akan suka dengan hal itu. Selain itu, kamu juga bisa menemukan laki-laki yang kamu sukai." Rubah ekor 9 pun menjawab perkataan dari Buddha Alis Kuning bahwa dia tidak mau dan berterima kasih atas tawaran baik dari sang Buddha Alis Kuning ini. Dan menurut rubah ekor 9, hal terbaik saat ini adalah benar-benar melenyapkan Buddha Alis Kuning dari dunia ini. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba muncul sebuah api dari dalam mulut rubah ekor 9. Api itu pun langsung membakar tubuh Buddha Alis Kuning yang sudah dalam bentuk kodoknya. Dan kali ini Buddha Alis Kuning pun dirinya berubah menjadi kodok Sweke alias rica-rica kodok. Setelah tubuh dari Buddha Alis Kuning hancur akibat semburan api yang dilakukan oleh rubah ekor 9, tubuh itu pun kali ini berterbangan dan melayang di udara seperti debu. Tapi mata dari Buddha Alis Kuning yang tidak hancur, mata itu pun masih sanggup berkata bahwa dia tidak akan melupakan kejadian hari ini. Setelah rubah ekor 9 membakar tubuh dari Buddha Alis Kuning, dirinya pun kali ini menoleh pada Sun Wukong. Kemudian ekspresi dari rubah ekor 9 pun berubah menjadi sangat senang, karena saat ini Buddha Alis Kuning telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Rubah ekor 9 pun juga berterima kasih pada Sun Wukong, karena dengan bantuan Sun Wukong, Buddha Alis Kuning benar-benar bisa dilenyapkan. Sun Wukong pun lalu bertanya pada rubah ekor 9, "Apakah di masa lalu kamu memiliki permusuhan dengan Buddha Alis Kuning?" Rubah ekor 9 pun menjawab perkataan dari Sun Wukong bahwa Buddha Alis Kuning adalah orang yang kejam dan dia tega menindas siapapun yang lebih lemah dari dirinya. Rubah ekor 9 juga berkata pada Sun Wukong bahwa tongkat emas yang saat ini dipegang oleh Sun Wukong, dia secara diam-diam melemparkannya dari udara agar Sun Wukong bisa menggunakan senjata itu untuk mengalahkan Buddha Alis Kuning. Setelah berkata seperti itu, rubah ekor 9 pun kali ini mengangkat tangannya dan dia berteriak bahwa kali ini dirinya benar-benar bebas dari kekangan Buddha Alis Kuning. Dan rubah ekor 9 bisa dengan mudah untuk mencari pasangan yang baru untuk dirinya. Rubah ekor 9 dirinya pun kali ini tersenyum pada Sun Wukong dan dia mendekatkan wajahnya di depan muka dari Sun Wukong ini. Lalu rubah ekor 9 pun mengatakan, "Tongkat ini akan kuberikan padamu. Aku mengambil tongkat ini dari laut Cina Timur. Dan aku berpikir
bahwa tongkat ini tidak akan berguna di tanganku. Tapi tampaknya tongkat ini sangat berguna jika dia berada di tanganmu. Dan aku melihat tongkat ini telah memilihmu sebagai tuannya. Mata dari Sun Wukong tiba-tiba terbelalak setelah dirinya mendengar kata-kata Istana Raja Naga Laut Timur. Sun Wukong lalu mengatakan, sepertinya tempat itu sangat menyenangkan. Maukah kamu membawaku ke tempat itu? Rubah ekor 9 pun menjawab perkataan dari Sun Wukong. Tentu saja aku bisa, tapi untuk kali ini aku sangat sibuk. Mungkin lain kali saja ya kita akan sama-sama ke tempat itu. Dan sekali lagi, Rubah ekor 9 pun berteriak di hadapan semua orang. Dia mengatakan bahwa saat ini alis kuning sudah dilenyapkan dan kelompok di jalur monster bisa hidup dengan bebas. Informasi itu pun kemudian dengan cepat menyebar. Bahkan para kelelawar di jalur monster, mereka juga berterbangan kemana-mana untuk menyampaikan informasi yang mereka lihat hari ini. Para monyet putih pun, mereka melihat kepergian dari para kelelawar. Rubah ekor 9 berkata sekali lagi pada Sun Wukong bahwa dengan matinya Buddha alis kuning, hal ini akan menimbulkan keributan besar di jalan monster. Karena para monster saat ini akan bersaing untuk menjadi seorang raja. Tapi meskipun begitu, Rubah ekor 9 tidak akan takut sama sekali, karena dia akan bekerja sama dengan Sun Wukong. Rubah ekor 9 lalu mengangkat tangannya di hadapan Sun Wukong, dan dirinya berkata, maukah kamu menjadi teman baikku? Dengan ekspresi senang, Sun Wukong pun menerima pertemanan dari Rubah ekor 9. Setelah tangan Sun Wukong menyentuh tangan Rubah ekor 9, tiba-tiba saja sebuah asap pun meledak. Dan kini, Rubah ekor 9 pun telah menghilang dan berubah menjadi boneka. Sun Wukong lalu merasa senang dengan kemenangannya hari ini. Dirinya pun lalu melirik ke arah belakang yang ternyata di belakangnya sudah ada banyak monyet yang berlarian menuju dirinya untuk merayakan kemenangan ini. Para monyet itu pun kemudian mengangkat tubuh dari Sun Wukong dan melempar-lemparkannya ke udara. Para monyet ini juga berteriak bahwa mulai sekarang Sun Wukong akan benar-benar menjadi raja untuk mereka semua. Pengakuan dari semua monyet ini, hal itu dirasakan senang oleh Xiao Liu dan juga Sui Guo. Akajiri yang sudah terluka parah, dirinya kembali bangkit dan berkata, akhirnya hari ini selesai juga. Aku tidak menyangka rencana yang sudah kita rencanakan sejak lama akhirnya terjadi seperti ini. Dan monyet batu itu adalah penyelamat kita semua. Gibbon pun menjawab perkataan dari Akajiri. Itu memang benar. Dan akhirnya rencana kita telah berhasil. Dengan ini, setidaknya aku bisa menghilangkan rasa takut dan bisa tidur dengan nyenyak. Kemenangan dari Sun Wukong ini benar-benar menjadi sebuah kebahagiaan untuk para monyet yang tinggal di gunung monyet terbang. Dan seseorang yang mengintip Sun Wukong kemudian berkata, sungguh kemenangan yang hebat. Ternyata kata-kata itu diucapkan oleh Tathagata yang mengintip Sun Wukong dari kolam reinkarnasi. Tathagata pun sekali lagi mengatakan bahwa dirinya dan monyet itu sepertinya memiliki sebuah takdir yang tidak bisa diputuskan. Dan monyet itu adalah monyet yang spesial. Maka dari itu, Tathagata akan terus mengawasi monyet batu ini. Tapi tiba-tiba saja, sesuatu terjadi pada tubuh Tathagata. Kali ini, tubuh Tathagata pun mulai berubah menjadi gelembung dan dia akan menghilang di dalam kolam reinkarnasi. Tapi sebelum hal buruk terjadi sepenuhnya pada tubuh Tathagata, tiba-tiba saja Sasin Guanyin pun muncul dan menarik Tathagata untuk keluar dari dalam kolam reinkarnasi. Penjaga kolam reinkarnasi yang merasa panik, akhirnya dia merasa lega bahwa Tathagata telah berhasil diselamatkan. Setelah menyelamatkan Tathagata, Sasin Guanyin pun mengatakan, sungguh kamu adalah orang yang pintar berbuat onar. Sebenarnya ada apa dengan dirimu ini? Jika bukan karena penjaga kolam ini memberitahuku, pasti kamu akan mati di tempat ini. Tathagata lalu berterima kasih pada Sasin Guanyin karena telah menyelamatkan hidupnya. Dan Tathagata juga mengatakan, akhirnya aku menemukannya. Sasin Guanyin lalu bertanya pada Tathagata, menemukan apa? Tathagata kemudian menjawabnya, hal-hal di dunia ini berubah dengan sangat cepat. Monyet yang aku bicarakan padamu, ternyata dia telah berinkarnasi dan menjadi monyet lain. Aku baru saja melihatnya melakukan pertarungan di jalan monster dan dia menjadi seorang pahlawan. Tathagata kemudian berkata pada penjaga kolam yang sekaligus dia adalah seorang sejarawan. Tathagata mengatakan hal ini agar sejarawan itu mencatat semua yang dia katakan. Kemudian semua catatan tentang Sun Wukong harus disimpan baik-baik di dalam istana surga.
dan itu akan dijadikan sebagai catatan khusus. Tathagata kemudian juga berkata pada sejarawan itu, monster akan terus meningkat dan kamu tidak boleh meremehkan mereka. Kemudian Shaoxin Guanyin berkata pada Tathagata, apakah kamu akan datang untuk mengajarinya sendiri? Tathagata dengan senyumnya, dia pun menjawab perkataan dari Shaoxin Guanyin. Tentu saja, tapi untuk saat ini nasib itu belum tiba. Tapi meskipun begitu, aku akan terus mengawasi dirinya, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan sejak saat itu, sejarawan itu pun mencatat semua tentang Sun Wukong. Dari catatan itu, mengatakan bahwa saat ini Sun Wukong akan menjadi raja di Gunung Kera Terbang. Dan Gunung Kera Terbang pun secara alami juga berganti nama menjadi Gunung Huaguo, yang merupakan kerajaan dan tempat tinggal dari Sun Wukong dan semua rakyat kera. Dan saat ini, suku tempat si bunga, mereka semua sedang berduka karena Suiguo pada akhirnya dia pun tutup usia. Walaupun Suiguo telah mati, dia tampaknya mati dengan tenang dan wajahnya juga terlihat cukup bahagia. Lalu Akajiri dan Gibbon, mereka pun pergi meninggalkan Gunung Huaguo ini karena mereka harus memulihkan diri dan berlatih untuk mendapatkan kekuatan baru. Kemudian di Jalan Monster, para aliansi monster pun mereka akhirnya terpecah belah. Pada tahun-tahun berikutnya, di Jalan Monster telah terjadi kekacauan yang luar biasa karena hal ini benar-benar disebabkan oleh perebutan gelar raja di tempat itu. Salah satu monster kelelawar, dia merasa bahwa kekuatannya adalah yang paling unggul daripada monster yang lain. Dan kali ini, raja kelelawar itu pun mereka terbang ke tempat Gunung Huaguo. Dan dia akan menjadikan Gunung Huaguo sebagai tempat tinggalnya. Tapi tiba-tiba saja, sebuah tangan menghantam wajah dari raja kelelawar ini. Yang ternyata hal itu dilakukan oleh Sun Wukong. Sambil menghajar raja kelelawar, Sun Wukong pun berkata, apa katamu? Coba katakan sekali lagi padaku, apakah kamu ingin menguasai tempat ini? Cepat katakan, tempat ini milikmu atau milikku? Raja kelelawar yang ketakutan dengan Sun Wukong, dirinya pun kemudian menyerah dan berkata pada Sun Wukong bahwa Gunung Huaguo ini sepenuhnya adalah milik dari Sun Wukong. Setelah berkata seperti itu, Raja Kelelawar pun mendapat lemparan batu yang dilakukan oleh para monyet di tempat itu. Kemudian Raja Kelelawar menyuruh anak buahnya untuk segera pergi meninggalkan Gunung Huaguo. Dan kali ini tidak ada satupun monster yang berani mengusik Gunung Huaguo. Walaupun tempat itu sangat dekat dengan jalur monster. Di dalam kamarnya, Tathagata secara diam-diam dia terus mengawasi Sun Wukong dari waktu ke waktu. Tathagata juga menaruh harapan besar pada Sun Wukong ini, dan dia berharap bahwa Sun Wukong yang kali ini adalah monster kera, suatu hari nanti bisa berubah menjadi seorang Buddha. Dan Sun Wukong bisa bekerja keras untuk menyelamatkan dunia ini. Tapi hal-hal yang diinginkan oleh Tathagata ini tidak akan berjalan dengan mulus. Dan Tathagata juga tidak ingin menghadapi Sun Wukong dengan kekerasan. Dia akan memberikan pengajaran yang halus pada Sun Wukong ini. Karena Tathagata tahu sejatinya bahwa Sun Wukong semakin ditekan, maka dia akan semakin melawan. Semakin keras yang dia lakukan, maka pemberontakannya juga akan semakin keras. Tiba-tiba saja, lilin di kamar Tathagata kali ini telah padam. Tathagata yang dari tadi memejamkan matanya, dia akhirnya membuka mata itu. Dan dia pun kali ini berdiri. Tathagata kemudian keluar dari kamarnya, dan dia menampakkan raut wajah yang tegang. Karena saat ini, dia ternyata telah melihat bahwa Sun Wukong mengacau di istana surga dan menghancurkan tempat itu. Kerusakan yang dilakukan oleh Sun Wukong ini benar-benar sesuatu yang fatal. Dan kali ini Sun Wukong pun berteriak, "Hai para dewa, keluarlah kalian semua dan jadilah lawanku." Kali ini di Gunung Huaguo, semua monyet merasa cemas karena Sun Wukong pergi sendirian ke istana surga. Salah satu monyet pun kemudian bertanya pada Xiao Liu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Liu yang memandang langit, dirinya pun kemudian menjawab, kita tidak perlu berbuat apapun. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu, dan raja pasti akan kembali dengan selamat. Setelah kepergian Sun Wukong dari Gunung Huaguo ini, untuk sementara Xiao Liu akan menjadi pimpinan di tempat ini. Di istana surga, kali ini benar-benar terjadi kekacauan dan kehancuran di mana-mana yang disebabkan oleh Sun Wukong ini. Sun Wukong pun lalu berteriak, tidak ada satupun dari kalian yang akan bisa melawanku. Kalian benar-benar orang yang tidak berguna.
Apakah kalian menganggap bahwa kalian layak untuk menjadi penantangku? Terlihatlah para prajurit, mereka sudah tidak berdaya menghadapi Sun Wukong. Dan tiba-tiba saja, seseorang pun kini muncul di hadapan dari Sun Wukong, yang ternyata itu adalah Tathagata. Lalu Tathagata pun berkata pada Sun Wukong, "Hai kerabatu, akhirnya kita bertemu lagi." Dengan tatapan mata yang tajam, tampaknya Tathagata akan kembali melakukan pertarungan dengan Sun Wukong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong akan benar-benar bisa menghadapi kekuatan dari Tathagata? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.